Diceritakan, Sang Ratu Brangah melihat, Sang Ayu Sekarsari melalui kelopak sewo, yang mana Dewi Ayu Sekarsari, memeluk erat Bayu Samudro, yang mana Sang Ratu Brangah, tidak tahan melihat kemesraan mereka, hingga Sang Ratu Brangah mengutus Klipak Sewo sebagai petunjuk jalan, untuk masuk ke Katumenggungan di saat yang tepat Sang Ratu Brangah memerintahkan itu, agar bisa berubah menjadi Ayu Sekarsari, dan menjemputnya ke Selolumutan, hingga Sang Ratu Brangah pun juga memerintahkan untuk ke sana akan sang anak buahnya mempelajari akan tingkah laku Nyi Birah, hingga Sang Ratu Buaya itu menaruh kepercayaan pada mereka berdua. Baik. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Jadilah penunjuk jalanku. Karena aku akan datang ke Katemenggungan seorang diri, dan menyamar sebagai Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari seperti yang disarankan oleh Romo Ki Bajul Boga. Titah Nyi Ratu akan hamba laksanakan. Mripat Sewu. Hamba Nyi Ratu. Pergilah, laporkan setiap perkembangan, agar aku bisa datang sebagai Ayu Sekarsari di saat yang tepat. Baik Nyi Ratu, hamba berangkat. Bogawati. Iya Nyi Ratu. Bersiap-siaplah dan pelajari tingkah laku Nyi Birah. Karena nanti kamu akan ikut denganku ke Katemenggungan sebagai Nyi Birah Dayang Setia Pramono Ayu Sekarsari. Apapun yang Nyi Ratu perintahkan akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Serang! Serang! Di tempat Sang Ratu Laut Jawa terjadi peperangan kembali, di mana Tugu Wasesa yang palsu, menyerang dan patihnya melaporkan akan kejadian tersebut, hingga Sang Ratu Laut Jawa pun panik dan Sang Ratu Kidul menenangkannya dengan berucap, ia akan membereskannya jikalau masuk ke dalam kedaton istana, hingga Sang Tugu Wasesa masuk dan menyerang Sang Punggawa istana, dan Nyi Roro Kidul pun, menyerangnya dengan mudahnya dengan kekuatan luar biasa yang Nyi Roro Kidul miliki, hingga Sang Tugu Wasesa lari dan kabur dari sana. Tugu Wasesa benar-benar kembali. Tugu Wasesa itu palsu dan bolo ijo itu juga palsu. Jadi, apa yang harus Dinda lakukan, Yunda? Perlakukan saja Tugu Wasesa atau bolo ijo palsu itu sebagaimana seorang ratu menghadapi musuh. Berperan seperti yang dilakukan sekarang, Yunda. Iya, dan biarkan bolo ijo itu masuk seperti yang mereka inginkan. Masuk setinggil? Apa ini tidak berbahaya, Yunda? Dinda, kita harus cari tahu siapa sebenarnya dia dan siapa dalangnya. Baik, Yunda. Kalau memang ini yang harus Dinda lakukan, apa boleh buat? Karang Prakoso, Sedikudau. giring Tugu Wasesa atau Buto Ijo ke sini. Tapi tahan agar para prajuritnya tidak ikut masuk. Sedikudau. Kita tetap di sini, Yunda. Dinda, biarkan saja. Bukankah Tugu Wasesa ingin menemuimu? Lalu bagaimana dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok yang sedang keliling Pulau Jawa? Tidak perlukah mereka dipanggil, Yunda? Tidak perlu. Melaksanakan tugas ke Segoro Lor untuk mengetahui apa yang diinginkan Kawulo Alit lebih penting daripada mengatasi kasus Tugu Wasesa. Biarkan saja. Bagaimana dengan saya, Nyi Ratu? Diam dan tunggu perintahku. Kesinggahan Dawu.
menjalankan siasatnya. Mereka berkomplot, Kang. Kita harus mencegahnya. Itu permintaan Nyi Ratu Kidul. Tugu Wasesa atau Bolo Ijo harus digiring masuk ke Setingkiau. Tapi, Kang, bagaimana dengan prajuritnya? Kita lah yang harus menghadapinya. Ayo, Ayo. Tunggu! maaf Nyi Ratu. Saya tidak mampu melawan mereka. Buto Ijo, mana Tugu Wasesa? Akhirnya kita ketemu lagi, Nyi Ratu. Tugu Wasesa? Ya, aku Tugu Wasesa. Tugu Wasesa. Serahkan mahkota Nyi Ratu padaku. Tunggu! Aku akan buktikan kalau kamu adalah Tugu Wasesa palsu. Badar Rondo! Bandar Rondo! Mayat hidup, kamu pasti dari Setro Gondomaya. Terima kasih Yunda. Sekarang baru jelas, mayat hidup itu adalah anak buah Ratu Gendeng Permoni. Kalau begitu di mana Tugu Wasesa yang sebenarnya Yunda? Pasti ada di Setro Gondomayit. Sebab Ratu Gendeng Permoni hanya bisa membuat tiruan Tugu Wasesa kalau Tugu Wasesanya ada di sana. Lalu bagaimana Dinda bisa membebaskan Tugu Wasesa dari cengkeraman Ratu Gendeng Permoni, Yunda? Kita akan cari jalan keluarnya yang terbaik. Baik, Yunda. Tapi tentu hal ini akan diketahui oleh Ratu Gendeng Permoni. Bagaimana nanti? Semua sudah terjadi. Lihat saja nanti. Ini mengenai perkembangan berbahaya antara Raden Bayu Samudra dengan Ayu Sekarsari. Apa yang telah terjadi? Mereka sudah saling jatuh cinta? Betul, Cindumanik. Perlihatkan, sesuai dengan mandat yang aku terima dari Kanjeng Ratu. Perlihatkan apa yang ingin kamu perlihatkan kepadaku, Kaca Benggolo. Baik, Cindumanik. Aku sayang sekali sama Kanda. Saya juga sayang sama Dinda. Kau akan menjagaku? Iya Dinda, saya akan selalu menjaga Dinda. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Dinda. Tenang saja. Kanda. Scene berpindah ke tempat kerajaan Laut Kidul di mana Sang Koco Benggolo melaporkan akan perkembangan Sang Dikaku Temenggungan yang mana ia melaporkan akan Sang Bayu Samudro telah dekat dan ternyata ia jatuh hati kepada Bayu Samudro dan melaporkan akan Sang Dewi Ayu Sekarsari sedang bermesraan di taman. Rupanya ia menyuruh Bayu Samudro bersanding dengannya hingga ia ingin bertemu dengan sang orang tuanya. Ia pun sangat-sangatlah menginginkan Sang Bayu Samudro menjadi Tumenggung Cokro Nanggolo yang baru, hingga ia pun, dan di Istana Ratu Kidul sedang goncang, yang mana ia inginkan, menghubungi akan Ratu Kidul namun, tidak bisa untuk dihubungi. Dinda, Kanda tidak pernah memimpikan menjadi Tumenggung. Kanda... Kamu Tumenggung, Bayu Samudra. Kamu Tumenggungku. Dan Kanda tidak akan bisa lari dari pelukan Dinda. Mari Kanda, mari kita segera pastikan hari pernikahan kita. Itulah yang telah terjadi, Cindumanik. Iya, aku bisa merasakan kecemasan yang kamu rasakan, Koco Benggolo. Saya cemas, karena kutub Nyiwingit semakin mendekat ke arah kenyataan, Cindumanik. Tapi kita bisa berbuat apa? Saya tak mungkin menyusul Kanjeng Ratu ke Segorolor. Tak mungkin kutinggalkan Laut Kidul yang sementara ini menjadi tanggung jawabku untuk menyampaikan perkembangan yang telah terjadi di Katemenggungan tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau saja Aji Surobatin itu bisa menembus kedalaman Laut Jawa, maka akan bisa kuketuk pintu hati Kanjeng Ratu. Kuingatkan agar Kanjeng Ratu bisa membagi perhatiannya kepada kutukan Raden Bayu Samudra. Tapi Tapi tidak mungkin saya menyusul ke seberang selau. bisa kena semprot kalau kamu sampai
Gorolor. Tidak, Kocok Golo, tidak. Menyalahi Anggo Unggu kalau kamu tiba-tiba sampai memaksakan diri ke sana. Saya mengerti, Gusti Ayu. Saya mengerti. Aku harus mencari cara agar kutub Nyi Wingit itu tidak terjadi, Kocok Golo. Cara yang bagaimana, Cindo Manik? Iya, aku harus mencari caranya. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, Nyi. Tapi Nyai mau kemana? Lihat itu. Hah? Mereka para pedagang. Sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari Katamenggungan. Untung kebiasaan ini tidak dirubah. Aku akan masuk ke Katamenggungan bersama para pedagang itu. Tapi kan Nyai tidak membawa apa-apa. Ah, itu bisa diatur. Oh, Di tempat Kaku Temenggungan, ada sebuah kereta yang di sana yang mana, Sang Nyi Wingit ada di sana hingga ia masuk ke dalam Kaku Temenggungan, yang mana ia ingin memeriksakan, Sang Bayu Samudro apakah ia sakit, atau tidak. Namun, kenyataannya, Sang Nyi Wingit melihat kenyataan yang tidak biasa karena Raden Bayu Samudro ternyata masih segar bugar, hingga ia berlatih dengan Sang Yudo Turunggo, dan mata belong mengikutinya, hingga dibawa ke tempat Sang Ratu Gendeng Permoni, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni memberitahukan bahwa kutub Nyi Wingit sedang berjalan dengan sendirinya. Jikalau Seto Satrio menyerang Kaku Temenggungan maka, kutubnya tidak akan berjalan, dan ia pun memberitahukan bahwa, Sang Seto jangan menyerang terlebih dahulu, karena itu akan menjadi bencana di suatu hari nanti, disuruh untuk bersabar. kalian boleh masuk. Tapi, tahu kan? Tahu, Raden. Bagus. Budaya sogok inilah yang membuat aku bisa masuk tanpa pengawasan. Mana? Hah? Ya, cuma segini. Mana lagi? Tunggu tambahnya. Juga lumayan. Hei kamu, yang itu, kamu, hei itu juga kamu, ayo jalan, jalan. Ayo maju. Buka pintu. Ayo masuk. Ayo jalan. Ayo cepat.
mendengar Bayu Samudra sedang sakit parah, terluka parah, Nyi Ratu. Lalu kamu ke sana untuk menyelidiki kebenaran berita itu? Iya, Nyi Ratu. Tetapi bahwa kenyataan yang kamu lihat, bahwa Bayu Samudra sudah sembuh, itu memang benar. Lalu apa salah saya, Nyi Ratu? Kenapa saya dibawa ke sini? Di hadapan Nyi Ratu sebagai seorang pesakitan. Kesalahanmu karena kamu ke Katumenggungan. Apa yang kamu lakukan bisa merusak kutub yang sedang berjalan. Sebab sekarang ini Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari sudah pada tahap merencanakan hari pernikahan mereka. Maka dari itu, Wingit, tahan dulu keinginan cucumu untuk memerangi Katumenggungan. Baru setelah kutub berjalan, lakukan apa yang akan kamu lakukan. Jangan salahkan si Mata Belok, karena tujuan utamanya adalah untuk kepentinganmu juga, agar kutub keduamu berjalan lancar tanpa halangan. Katakan pada cucumu agar jangan menyerang Katumenggungan. Baiknya, Ratu. Tapi bagaimana dengan kereta yang masih tertinggal di halaman Katumenggungan, Nyi Ratu? Jangan khawatir, keretamu sudah mendahului kau sampai Gisikan. Ya, Nyi Ratu. Sekarang pulanglah. Biar Mata Belok mengantarmu sampai gerbang Gisikan. Iya, Nyi Ratu. Kenapa mereka belum juga pulang? Apa yang terjadi dengan mereka? Raden, Bu, kenapa mereka belum pulang-pulang? mereka pasti akan kembali. Penyamaran mereka pasti berhasil. Ibu yakin? Tentu saja, sebab Nyi Geringsing telah benar-benar berhasil merubah penampilan Rawaka dan Rawakira menjadi juragan beras dan pembantunya itu. Bagaimana? Mirip kan? Benar. Rawaka Rawakira. Iya, Nyi. Ingat, samaran yang kuberikan pada kalian tidak bisa bertahan lama. Jika keinginan kalian sudah tercapai, kalian harus segera pergi dari Katumenggungan. Baik, Nyi. Cepat berangkat dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat, jangan tergoda untuk adu kekuatan, karena itu akan merusak samaran kalian. Di tempat Kakutemenggungan sendiri, sang penjahat sedang menyamar menjadi seseorang yang mencurigakan. Mereka mencari Bayu Samudro dan Sang Yudo Turunggopun. Serta Dewi Ambarwati pun melawan mereka, akan tetapi mereka terus bertambah banyak apabila dilukai, hingga Sang Bayu Samudro pun menghadapi akan mereka, dan dengan sekali ilmu, mereka pun langsung menjadi babak belur, hingga Sang Bayu Samudro pun menjadikan mereka lari dan mereka pun lari ke tempat Nyi Geringsing. Kalau Rupaka dan Upakira salah langkah, biarkan saya dan Adi Rawaka yang akan menghajarnya. Betul, Raden. Tidak, bukan itu yang aku harapkan dari kalian. Yang aku tuntut dari kalian adalah kedisiplinan. Sebab, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan, maka rencanaku akan gagal dan tidak akan sampai tujuan. Kami mengerti. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. Siapa mereka? Ayo. Kita lihat dulu apa yang mereka lakukan. Betul, kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi, menurut kabar orang, mereka bisa berubah-ubah menjadi Nyi Wingit. Hah? Mirip Nyi Wingit? Itulah yang akan kita selidiki siapa mereka sebenarnya. Benar. Ayo cepat. Ayo. Tuan, ini orangnya. Hei, Pandega Jaga melapor kepada bawahan. Kalian menyuruh seorang perempuan mirip Nyi Wingit ke sini. Tidak, Raden. Kami kesini hanya berdua. Iya, Raden, dengan siapapun juga, Raden. Jangan bohong kamu. Tangkap mereka.
pendekar dari Ropeni. Jangan lukai mereka lagi, Raden. Sebab mereka akan berkembang berlipat ganda lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Serang tanpa senjata, biar kami yang meringkus mereka. Baik. Iya. Tenang. Diam di tempat. Ini Boy Samudra yang kita cari. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa meringkus atau membunuhnya, ini akan jadi hadiah besar untuk Raden Sombo dan ibunya yang menyuruh kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kang? Raden kenal mereka? Tidak, tapi biarkan aku mengurus mereka. Serang! Janji. Kalian pasti pamer kekuatan. Mereka kabur, Raden. Kami tidak mungkin mengejarnya, Raden. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Tetapi, siapa mereka? Pendekar bayaran dari Ropeni. Kenapa kesini? Untuk siapa mereka bekerja? Dan kenapa mereka membawa wanita mirip Niwingin? Saya tidak mengerti, tapi tugas kita untuk mencari jawabannya. Iya. Ayo jawab. Maafkan kami, Nyi. Kami salah, Nyi. Kami telah melanggar janji. Enak saja minta maaf. Lihat itu. Mereka itu luka-luka. Mereka mengalami apa yang kalian alami di sana. Apa kalian tidak kasihan pada mereka? Maafkan kami. Iya, Nyi. Kalian harus ikut aku menghadap Raden Sombo dan saudara tua kalian Rawaka dan Rawakina. Jangan, Nyi. Ampun. Ikut aku. Jangan, Nyi.